Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Doni Kusuma dengan NIM 211505118 dari Rombel 14 dari Prodi S1 PTI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UTS Agama Hindu. Oke, mari kita mulai. Persoalan yang pertama, Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widiwasa. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Lalu jelaskan konsep Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman serta hubungannya. Yang Widi bersifat Wyapi Wyapaka. Oke. Ini jawaban saya UTS kemarin ialah Sagunam Brahman adalah Tuhan dalam manifestasinya. Dia berwujud, memiliki aspek atribut dan sifat. Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak termanifestasikan atau kosong, tidak terwujud, tidak dapat dicapai dengan akal pikiran dan panca indera. Wyapi Wyapaka berarti selalu ada di mana-mana, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Hubungannya adalah Sang Yang Widi yang bersifat Wyapi Wyapaka bisa digambarkan dalam konsep Sagunam Brahman, yaitu seperti Brahma Saraswati, Wisnu Laksmi, Siwa Durga, juga bisa digambarkan dalam konsep Nirguna Brahman, yaitu Paramasiwa dan juga lain-lain. Oke. Mari kita pindah ke persoalan yang kedua. Dalam konsep Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar-benar Dalam konsep Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Bila ada pernyataan berikut, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Oke. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dan dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsep Trikaya Parisuddha itu. Oke, jawaban saya UTS kemarin ialah kita mulai dari pengertian Trikaya Parisuddha itu sendiri. Trikaya Parisuddha itu kan terdiri dari berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Dulu contohnya tuh ya. Contohnya itu ketika seseorang tidak ikut kerja sama kelompok dalam pembuatan makalah misalnya. Maka kita sebagai anggota lain tidak boleh berpikiran kalau dia itu malas, kalau dia itu nggak mau mengerjakan, nggak mau membantu anggota kelompok lainnya. Kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Mungkin saja ia sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin saja ia sedang membantu orang atau dia sedang memberikan orang tuanya obat mungkin atau yang lainnya. Kita tidak boleh menjelekan orang dengan mengatakan aibnya juga. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang juga. Nah, itulah contohnya. Oke, kita pindah ke soal yang ketiga. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Oke. Mantra yang benar memiliki kekuatan di dalamnya. Ketika kita selalu mengucapkannya berulang-ulang, maka secara tidak langsung kita memberikan energi ke tubuh kita dan pikiran kita yang membuat kita bisa tenang. Oh, gitu. Oke, kita pindah ke persoalan nomor 4. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Renungannya ialah apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhanmu. Contoh pengalaman saya itu dulu ketika saya tidak punya uang. Maksudnya bukan nggak punya uang ya. Dulu kan waktu saya sekitar SMP lah, kan belum bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi itu saya lagi nggak megang uang, cuman ada 5.000 tuh di pegangan kan. Kemudian ada kakek-kakek tuh lewat di depan, dia kayaknya orang nggak punya, dia minta pak gitu. Lalu saya berikan uang itu. Nah, karena kita tahu ada hukum karma pala, yaitu hasil perbuatan, setiap apapun yang kita lakukan maupun itu baik ataupun buruk pasti ada hasilnya, sekecil apapun itu. Nah, seminggu kemudian ternyata ayah saya mendapatkan
Karena ayah saya itu bisa dibilang petani yang freelance lah ya, serabutan lah istilahnya. Nah, dia tuh dapat job yang membuatnya bisa bekerja dan bisa mendapatkan uang. Nah, begitu. Oke, kita pindah ke soal nomor 5. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain atau tikar atau yang lainnya. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Nah, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Oke. Jawaban saya pas UTS kemarin ialah bebersih diri sebelum meditasi gunanya untuk membuat tubuh menjadi segar. Ketika tubuh segar, maka otak akan fresh dan pikiran menjadi tenang. Lalu memakai alas tujuannya agar saat duduk kita merasa nyaman dan agar tidak mengganggu jalannya meditasi. Nah, posisi badan, tangan, dan memejamkan mata bertujuan untuk membuat tubuh kita menjadi rileks dan membuat pikiran kita tenang agar ketika kita memejamkan mata kita tidak terpengaruh oleh situasi di sekitar. Ketika kita membuat tubuh kita lurus, itu akan jauh membuat kita menjadi udaranya menjadi mudah mengalir, agar membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, kita pindah ke nomor 6. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk Hindu. Oke, jadi yoga itu bukan ini ya, bukan untuk Hindu saja, tapi itu universal, bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan ketika kamu melakukan yoga, kamu tidak langsung menjadi Hindu, enggak. Tenang saja, boleh untuk siapa saja. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Oke, jawaban saya pas UTS kemarin, yoga asanas memungkinkan kita bernafas dengan sadar, membuat kita menikmati oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, menyelaraskan nafas dan gerakan, serta berkonsentrasi pada saat melakukannya. Perhatian ini membuat kita meningkatkan kesehatan emosional, merasa lebih damai, bahagia, dan mengurangi tekanan. Oke. Kita pindah ke nomor 7. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesah pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan dan pikiran. Dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Oke, ini jawaban UTS saya kemarin. Hubungan yoga surya namaskar dengan pranayama adalah saling berkaitan satu sama lain ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, rangkaian yoga surya namaskar diantaranya adalah yang pertama, samastiti, yaitu berdiri tegak. Yang kedua, utva astana. Yang ketiga ada uttanasana. Yang keempat ada urvasuttasana. Yang kelima ada caturanga. Yang keenam ada dandasana. 7 urdhva mukha swasana. Yang ketujuh ardha mukha swasana. Yang ke-8 ardhva uttasana. Yang ke-9 uttasana. Yang ke-10 urdha hastasana. Dan yang ke-11 samastiti atau kembali lagi berdiri. Oke, mari kita ke pertanyaan nomor 8. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Oke. Kita di Hindu sudah mengenal ada yang namanya dengan Trikaya Parisuddha. Jika kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sudah termasuk contoh mengembangkan kasih sesuai kebenaran. Kan gitu tuh. Oke, pindah ke nomor 9. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, kau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhanmu. Oke, ini sama kayak soal sebelumnya ya. Ada yang mirip.
Oke, ini mungkin saya mengambil dari contoh lain. Sama-sama membantu orang yang kesulitan. Dulu saya pernah membantu orang yang kesulitan. Singkat aja ya alurnya. Dulu sebelumnya saya membantu orang kesulitan, lalu keesokan harinya ayah saya mendapat musibah. Tapi tiba-tiba ada temannya yang baik hati yang mau menolongnya gitu loh. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika misalnya kita memiliki musibah, maka akan ada orang lain yang akan membantu kita. Yang terakhir 10, yoga dan meditasi adalah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga sangat penting untuk meditasi. Oke, ini juga sama kayak yang soal sebelumnya. Jawaban saya ialah nah, yoga asana memungkinkan kita bernapas dengan sadar, membuat kita menikmati oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, menyelaraskan nafas dan gerakan, serta berkonsentrasi pada saat kita melakukannya. Perhatian ini membuat kita meningkatkan kesehatan emosional, merasa lebih damai dan bahagia, dan mengurangi tekanan. Oke, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan selamat siang dan Om Swanti Santi Santio.